Era globalisasi yang terjadi saat ini mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara melalui konektivitas global yang semakin erat. Hal tersebut tentunya membuka peluang untuk perusahaan dapat mengeksplorasi pasar internasional yang akan memberikan manfaat, baik itu dari segi penjualan maupun penawaran jasa yang diberikan. Dengan eksplorasi, dapat dilakukan ekspor ke negara yang memiliki probabilitas tinggi untuk dapat bersaing di negara tersebut. Probabilitas ini dapat ditinjau melalui ekspor global mapping. Ekspor global mapping merupakan suatu tool yang dapat digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola pasar ekspor di tingkat global melalui pemetaan dan pemahaman mendalam terkait aliran barang, jasa, investasi, serta dinamika perdagangan global yang melibatkan berbagai negara. Banyak cara untuk melakukan ekspor global mapping, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan website yang bernama www.trademap.org, yang mana website tersebut dapat digunakan untuk mengakses data terkait dengan ekspor, bea cukai, kuota, dan sebagainya. Keuntungan melakukan ekspor global mapping adalah 1. Identifikasi peluang pasar, 2. Pemahaman kebijaksanaan perdagangan, 3. Analisa pesaing. Halangan dan hambatan dalam melakukan ekspor global mapping adalah 1. Data-data yang didapat tidak diperbarui sehingga banyak data yang tidak dapat digunakan sesuai dengan mestinya. 2. Layanan data mayoritas berbayar, jadi tidak direkomendasikan untuk pemula menggunakan data-data yang berbayar. 3. Banyaknya data palsu pada website membuat kita harus teliti dalam menganalisa datanya. Untuk melakukan ekspor global mapping yang sukses, perlu melalui beberapa tahapan. Yang pertama, masuk ke laman www.trademap.org. Setelah itu register dan login. Setelah berhasil, masukkan HS code produk yang ingin dicek, pilih bagian import, dan pilih trade indicator. Setelah itu akan muncul beragam data untuk ekspor global mapping. Saat melakukan analisis, terdapat 3 aspek penting yang perlu dianalisis. Yang pertama, trade balance. Alangkah baiknya memilih negara yang memiliki trade balance yang negatif, karena menandakan lebih banyak impor daripada ekspor. Yang kedua, unit value. Alangkah baiknya mempertimbangkan nilai unit value yang cukup tinggi untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, tarif masuk. Langkah baiknya memilih negara yang memiliki tarif masuk rendah untuk menekan biaya pengeluaran. Dengan mengikuti tata cara penggunaan trade map dan analisis ekspor global mapping yang benar, akan menghasilkan analisis pasar yang dapat dijadikan acuan ekspor dan dapat memilih negara tujuan ekspor yang terbaik untuk menjelajahi pasar internasional.